Samangsaning pasamuan Berketinggian kurang lebih 2.494 meter dari permukaan air laut, Gunung Ringgit merupakan salah satu dari gugusan gunung yang berada di Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, tepatnya berada di sebelah utara Gunung Arjuna. saben mongso kalau kalanding nasepi. Dinamakan Gunung Ringgit atau dalam bahasa Kawi yang berarti gunung layang. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan kisah mitologi yang berhubungan dengan salah satu tempat yang berada di gunung ini yang dikenal dengan nama Indrokilo. Kayung-yung eninging tias sanityoso binri. Secara administratif, Gunung Ringgit masuk dalam kawasan Kabupaten Pasuruan, tepatnya di atas Dusun Talunongko, Desa Dayurjo, Kecamatan Pandaan, yang juga menjadi akses utama menuju puncak gunung tersebut. Dalam petualangan kali ini, kami mengajak untuk menjelajahi gunung yang memiliki beberapa tempat yang cukup menarik. Dusun Talunongko di desa ini menjadi tujuan awal sebelum melakukan pendakian ke Gunung Ringgit. Di sini, para pendaki dapat mempersiapkan segala keperluan pendakian dan melakukan pendataan ulang. Sebelum perjalanan kami mulai, terlebih dahulu kami melakukan tradisi yang biasa orang lain lakukan ketika hendak naik ke Gunung Ringgit, yakni memberi penghormatan kepada leluhur yang konon dipercaya sebagai salah satu penunggu Gunung Ringgit. Dan perjalanan pun kami mulai. Kami berjalan memasuki desa yang menjadi batas antara hutan Ringgit dan pemukiman. Sejauh perjalanan, kami disuguhi pemandangan indah dari vegetasi hutan pinus yang tertata rapi. Lintasan yang kami lalui tidak terlalu menanjak, tapi tetap saja butuh tenaga ekstra untuk melewatinya. Setelah beberapa waktu, akhirnya sampailah kami di pendopo tengah, atau yang disebut pos 2. Di sini, dapat kita jumpai salah satu situs yang berada di Gunung Ringgit, yang disebut Candi Satrio Temanggung.
Candi Satria Temanggung adalah candi yang terletak di ketinggian 1150 meter dari permukaan air laut, tepatnya 1 jam perjalanan sebelum kawasan pertapaan Indrokilo. Candi ini memiliki 3 altar yang membentang dari utara ke selatan dengan menghadap ke timur. Menurut cerita, konon candi ini menjadi tempat menyambut tamu yang hendak menuju ke pertapaan Indrokilo. Setelah beberapa lama, akhirnya kami pun tiba di pos 3, yaitu pertapaan Indrokilo. Di sini dapat kami jumpai beberapa situs dan juga tempat yang dikeramatkan. Jika dilihat dari jenis dan bentuk bebatuan, situs-situs Indrokilo masih tidak jauh beda dengan situs-situs yang ditemukan di Gunung Penanggungan. Situs-situs di Indrokilo diperkirakan dibangun pada era menjelang akhir dari kerajaan Majapahit. Hal tersebut dilihat dari ukiran yang memperlihatkan angka 1379 Saka atau 1457 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Dyah Suryawikrama. Tidak jauh dari Indrokilo terdapat Candi Laras. Candi Laras merupakan candi yang terletak di ketinggian 1460 meter dari permukaan air laut. Candi Laras mempunyai bentuk berupa 4 teras berunda berukuran 10 x 9 meter. Tidak jauh dari Candi Laras terdapat situs Gua Gambir. Konon, di gua ini dulunya terdapat altar yang terletak pada bagian dalam, namun sekarang tidak dapat dijumpai lagi. Setelah selesai dengan Gua Gambir, kami pun kembali ke Pondok Indrokilo untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa. Jika untuk api mana ini? Ayo.
Suara azan menggema. Saatnya bagi kami untuk mengakhiri ritual puasa kami. Karena petualangan kali ini kami lakukan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Setelah berbuka puasa, kami berkumpul di Pendapa Indrokilo untuk mengisi malam dengan mengaji dan berdiskusi tentang keagamaan. Lamun siro angge guru kaki amilio manungso kang nyoto ingkang becik martabate. Karena di dalam raga itu ada batin, di dalam batin itu ada nafsu, dalam nafsu ada keinginan, disertai dengan jiwa. Nah, kita untuk mengemban dalam bentuk jasad yang dikatakan rumahnya rasa sejati untuk jalannya pada hati menuju dalam ranah hidup, tidak ada kemampuan. Karena kita tidak pernah mengunjungi dalam bentuk hidup, tidak pernah mengunjungi dalam bentuk masuk dalam ranah alam umum. Nah, ini di sini kata tadi tentang itu tadi karaoke ya, jadi di situ masuk dalam ranah karaoke itu tadi. Itu tadi untuk melaras di situ tadi. Ayun kalau teman-teman. Setelah menghabiskan malam yang panjang, akhirnya sang surya membangunkan kami untuk segera beranjak menuju puncak Ringgit. Kami pun memulai pendakian. Kami berjalan menerobos semak dan rumput ilalang yang sesekali daunnya menggores kulit kami. Keindahan semakin terlihat ketika kami sampai pada ketinggian. Gugusan awan putih menjadi penutup hamparan daratan. Langkah kami semakin berat, ditambah rasa lelah yang mulai mendera. Setelah menempuh waktu selama 3 jam,
Akhirnya kami sampai di puncak Ringgit yang berketinggian 2494 meter dari permukaan air laut. Di sini, kami memutuskan istirahat dan menikmati gugusan gunung yang kokoh berdiri di hutan surya. Dan lengkap sudah petualangan kami. Semoga ini menjadi inspirasi untuk lebih mengenal keindahan bumi pertiwi Indonesia Raya. Nunggang rasa ngener ing panggayo longing kadung merambat krambil gading kekondewi teng rasa pangrasa nyanjang jati wasana brebes mili banyu saking langit tibeng kedung lumunggah ing ambung hanut nyemplung lelakon ngeri cumemplung rasa hatiku tantrane wong ing tlaga nirmala saling selagani manungsa